Dan sebelum bersama-sama kita menelusuri pada pagi hari ini di dalam acara beranda kita, di mana insya Allah kita akan mendengarkan sharing yang disampaikan oleh generasi muda kita, Ananda Cut Putri. Kita akan hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang apabila memang harus melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya sehingga harus meninggalkan forum ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan di dalam melaksanakan amanahnya dapat terlaksana dengan baik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, saya ingin mengajak kita mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Cut Putri, dan kepada Ibu Susi kami mohon kiranya dapat mencoba melihat, sepertinya beliau di dalam forum ini belum hadir, dan semoga Ibu Susi bisa mengkontak beliau. Kemarin beliau sudah menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa kemungkinan di lokasi kediaman beliau agak sedikit berada di pinggir kota Banda Aceh. Kemungkinan besar sinyal tidak bagus di sana. Namun beliau akan berkomunikasi dengan kita menggunakan media telepon. Kepada Ibu Susi kami persilakan untuk dapat menghubungi beliau. Bu Susi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi beliau untuk hadir di dalam forum ini. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah Bapak dan Ibu, beliau pun telah menghubungi saya saat ini, dan ternyata memang benar sinyalnya tidak begitu bagus, dan saya sudah tersambung, sedang menghubungi beliau pada saat ini. Dan selain itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya sudah mengkontak juga Bapak Tarmizi Akarim, dan beliau adalah merupakan tokoh Aceh yang pada saat itu beliau adalah merupakan penanggung jawab utama ketika alhamdulillah, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cut Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut Putri, alhamdulillah kita sudah tersambungkan dengan forum ngaji bareng online pada pagi hari ini, dan hadir pula bersama-sama kita Bapak Dr. Insinyur Tarmizi Akarim. Jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing ya dari Ananda Cut Putri dan juga sekaligus Pak Tarmizi Akarim yang saya ingat sekali bahwa pada masa itu dalam pemerintahan Gubernur Azwar Anas ya, Azwar Abu Bakar kalau tidak salah, dan Pak Tarmizi sebagai koordinator ya penyelamatan ya pengumpulan jenazah ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan dan seluruh teman-teman sekalian. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bahagia sekali pada pagi hari ini sudah hadir Cut Putri dan sudah hadir Bapak Tarmizi Akarim. Nah, saya tidak mau berpanjang lagi Cut Putri, video-video yang sudah dikirimkan saya sudah sampaikan ke Ibu Susi nanti untuk bisa dibantu ditayangkan manakala Cut Putri menginginkannya. Dan kesempatan pertama saya pikir saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Tarmizi Akarim ya untuk menyampaikan sapaannya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mendengarkan sharing dari Cut Putri. Silakan Pak Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang cerah ini. Semoga tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar dan sangat-sangat brilian apa yang disampaikan oleh Pak Hasan sebagai tokoh besar kita. Dan mungkin sekarang kita akan mengantarkan tokoh wanita kita di Aceh ini yang tidak asing lagi, yaitu seorang saksi hidup di dalam peristiwa besar dunia ini, yaitu tsunami Cut Putri. Dan beliaulah yang telah memberikan sebuah inspirasi kepada kita semua di Aceh ini, karena beliau sempat merekam peristiwa yang luar biasa itu. Dan kami pada waktu itu bersama seluruh rekan-rekan dan Pak Gubernur sendiri, Pak Azwar pada waktu itu juga memberikan berbagai fasilitasi terhadap relawan-relawan kita dunia yang 50 negara lebih berada di Aceh pada waktu itu. Dan tadi saya sangat-sangat terharu mendengarkan Pak Hasan bahwa Cut Putri memang ada angka-angka yang selalu kita perdebatkan, termasuk angka berapa yang telah Allah panggil pada waktu itu. Saya kebetulan koordinator yang hari-hari kerjanya mencatat-catat
mencatat-catat berapa yang terkumpul hari ini, berapa yang sudah kita kebumikan, berapa yang belum kita kebumikan. Dan itulah angka-angka yang sudah perlu kita perdebatkan sama sekali. Tetapi yang jelas, apa yang disampaikan Pak Hasan tadi, bahwa kebesaran Allah telah membuktikan semua dalam perjalanan hidup kita ini. Cut Putri, kami secara angka-angka itu telah mencatat 170.000, tapi itu kan hanya yang tercatat. Betapa yang ada di Tenom, yang ada di Lok Sumawi, yang ada di tempat-tempat lain yang tidak kita catat. Tentu di sana sudah diungkapkan pada kita pada akhir-akhir ini dalam media-media, lebih kurang 240.000 yang telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Saya kira demikian, mungkin kita akan mendengarkan bagaimana dari seorang Cut Putri yang pada waktu itu bukan hanya menjadi saksi, tetapi kita melihat Cut Putri sendiri antara hidup dan mati sebetulnya. Beliau apakah diberi kesempatan, tapi ternyata sampai hari ini beliau masih menginspirasi kita. Silakan Cut Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagi saya pribadi dan keluarga ya, keberadaan Pak Tarmizi Akarim ini merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan untuk kehidupan saya, di mana saya diberikan kesempatan berkenalan dengan beliau ya, sudah lama sekali Pak Tarmizi, puluhan tahun, dan ketika itu Subhanallah. ya, dan beliau pun sempat mengawali karirnya sebagai Bupati Aceh Utara ketika itu di Aceh, dan saya pun di Pupuk Iskandar Muda, dan Masya Allah, Allah izinkan menjadi persaudaraan yang insya Allah terus terjaga, bukan hanya dunia dan namun juga insya Allah berlanjut dalam kehidupan akhirat. Dan terima kasih Pak Tarmizi atas persaudaraan silaturahim selama ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikut ini kita ingin mendengarkan sapaan dan sharing yang disampaikan oleh Ananda Cut Putri. Kepada Ananda Cut Putri, kami persilakan Cut Putri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelaskah bagi Bapak dan Ibu semuanya? Cukup jelas. Alhamdulillah jelas Mas. Oke, silakan Putri, dilanjut Putri. Alhamdulillah, saya juga pertama mau menyapa ayahanda saya, terutama pertama ke Om Hasan ya, saya biasa panggilnya Om Hasanuddin. Kemudian juga yang saya hormati ayahanda saya Bapak Tarmizi Karim, ini sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Ya Allah, ya Allah. Nah, bagaimana kabar Pak Tarmizi? Alhamdulillah Bu Cut, alhamdulillah Bu Cut Putri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, karena kebetulan juga ayah saya Bapak Teguh Aliman bersama-sama dengan Pak Tarmizi ya di Kemendagri ya. Benar sekali Bu Cut. Alhamdulillah, ini sudah lama sekali tidak berjumpa. Karena kebetulan kita setelah tsunami juga kan, saya sendiri langsung terjun menjadi relawan di Aceh ya. Benar. Di tempat berbagai daerah, kabupaten kota, termasuk juga pernah bersama-sama dengan Bapak Tarmizi juga, bersama Bapak Azwar Abu Bakar waktu itu sebagai PT Gubernur ya. Nah, sama-sama melakukan berbagai kegiatan, terutama dalam hal dakwah, menguatkan mental dan batin seluruh masyarakat di Aceh saat itu. Kalau diulang kembali memori tahun dulu, memang subhanallah ya, suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Apalagi saya masih itu mungkin masih termasuk orang yang sangat awam, masih sangat muda dibanding ayahanda kita semua yang telah sebelumnya membangun Aceh ya. Jadi pada saat itu setelah tsunami, saya ikut bagaimana semaksimal mungkin dapat membantu segala penderitaan korban tsunami. Apalagi saya sendiri sempat mengalami hal yang sama, sehingga sedikit banyak kita dapat memahami bagaimana penderitaan dan kesedihan dari seluruh saudara-saudara kita di Aceh, dan sama-sama kita bersama relawan lain pada saat itu dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kita sama-sama berusaha membangun kembali. Dan terima kasih juga bimbingan waktu itu dari Pak Tarmizi, dari juga Pak Azwar Abu Bakar, termasuk juga dari Bapak Hasanuddin semuanya, dan termasuk orang-orang tua kita yang lainnya. Terima kasih bimbingannya semua. Alhamdulillah kita bersama pada para relawan cukup kuat untuk menanggung semua bagaimana keadaan porak-poranda di Aceh waktu itu. Demikian Pak Hasan, apa yang perlu kita share lagi? Okay. Kalau pengalaman tsunami mungkin sudah
runtutan detail peristiwanya mungkin sudah ada dalam video. Apa perlu saya ulang lagi atau bagaimana, Pak? Oke. Bila demikian, bagaimana apabila kita untuk menyegarkan ya ingatan kita ya, dan kita awali terlebih dahulu ya dengan kita sama-sama baca Al-Fatihah untuk seluruh korban tsunami ya, yang berada di Aceh maupun dimanapun ya, baik yang berada pada musibah di Aceh, semoga Allah terima seluruh amal mereka, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah berikan kebahagiaan hakiki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Mbak Putri, saya ingat ya, membayangkan bahwa bagaimana keadaannya ketika seharian itu saya terus menangis ya ketika mendengar tsunami, dan saya tidak bisa kontak Pak Tarmizi hari itu, sekeluarga ya Pak Tarmizi ya. Benar. Saya pikir Pak Tarmizi sekeluarga menjadi bagian dari korban tsunami, sehingga Bapak dan Ibu bisa bayangkan ketika keesokan harinya Pak Tarmizi ya, ketika saya bisa tiba-tiba saya terus mencoba kemudian tersambungkan dengan pesawat telepon Pak Tarmizi itu, Bapak dan Ibu bisa bayangkan saya teriak ketika itu berada dalam ruangan rapat ketika itu bahwa Pak Tarmizi selamat. Itulah ekspresinya bagaimana sesungguhnya Bapak dan Ibu ya. Nah, maka Ananda Putri, sebagaimana kita bicarakan, bagaimana kalau kita minta Ibu Susi menayangkan salah satu episode ya dari tsunami itu ya kepada Ibu Susi, bisakah menayangkan salah satu rekaman videonya? Pegangan. Hati-hati, udah nggak takut lagi. Kita sekarang berada di rumah tempat kejadian tsunami, yaitu di daerah Lamjame, dekat Ulele. Di rumah inilah saya sempat merekam satu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara dan juga berdampak ke seluruh negara-negara sekitarnya yang terjadi tahun 2004 lalu. Rumah ini menjadi saksi dahsyatnya tsunami yang menjadi bukti kebesaran Allah. Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 lalu, di mana menelan korban jiwa yang sangat banyak, kemudian harta benda dan kehancuran di mana-mana. Saat itu saya sebenarnya saya ke Aceh waktu itu karena ada undangan pernikahan dari keluarga. Jadi saya tinggal di Jakarta, kemudian berapa hari sebelum tsunami saya ke Banda Aceh, itu bersama dengan keluarga besar, kemudian keluarga lainnya juga dari beberapa daerah juga kumpul di sini di Banda Aceh. Sebelum tsunami kita sempat jalan-jalan ke seputaran Banda Aceh, kemudian sempat ke Sabang. Dan selama berada di Aceh, saya selalu merekam segala kejadian. Kebetulan alhamdulillah saya memiliki satu handycam. Waktu itu formatnya mini DV. Jadi kemana kita pergi, ke Sabang, ke pantai, sempat juga ke Longa, ke Lampu, semua saya rekam kejadiannya. Sehingga saya masih sempat sampai hari ini masih bisa melihat kembali rekaman bagaimana tampakan Banda Aceh sebelum tsunami, demikian juga bagaimana tampaknya kota Sabang waktu itu. Karena sempat juga ke Sabang, bahkan saya juga masih sempat merekam
PLTD Apung 1 hari sebelum kejadian tsunami. Jadi masih ada berada di laut waktu itu. Lengkap dengan pemandangan laut, dengan orang-orang sekitarnya di Ulele saat itu. Pada saat kejadian tsunami itu sebenarnya hari acara keluarga yang namanya Tung Dara Baro. Jadi kita hari itu memang sudah bersiap-siap untuk mengantar Dara Baro sepupu kita ke daerah Lampulo waktu itu. Jadi acara berada di daerah Lampulo. Pas pagi itu sekitar jam 8 kita lagi siap-siap sudah berkumpul mau berangkat, sebelumnya mau sarapan dulu, kemudian terjadilah gempa. Lari keluar ke sini. Di sini ini sudah kumpul keluarga. Saudara yang masih belum sempat turun karena mungkin masih istirahat kan, jadi sambil panggil-panggil akhirnya saya keluar lagi. Itu di lantai sudah penuh pecahan keramik, guci-guci, pajangan-pajangan sudah berjatuhan semua. Jadi kita lari tuh menginjak-injak kaca-kaca keramik-keramik itulah kita lewatin. Kemudian sampai ke bawah, saya ambil kamera ini, mulai di bawah sudah mulai saya langsung on kameranya. Saya sempat ambil gambar dari arah sini. Saya ambil gambar, ada saya rekam ke atas, kemudian mengarah ke sana, ke tempat saudara-saudara berdiri. Sambil saya syuting itu memang sambil gempa. Makanya terlihat goyang-goyang, di situ ada pot bunga goyang-goyang kalau dibandingkan dengan keras, pelan lagi. Di tengah-tengah itu tiba-tiba sayup-sayup dari ujung sana, ujung arah sini. Ini dari arah pantai sebelah sana itu kedengaran suara sayup-sayup seperti suara deruan mobil truk besar. Pelan-pelan, lama-lama suaranya makin kencang. Kemudian semua jadi bertanya-tanya, ini ada apa, suara apa ini? Tiba-tiba daerah sana itu orang berlarian ke sini. Ramai sekali orang berbondong-bondong yang dengan baju pagi-pagi apa adanya, sambil mereka berteriak katanya air naik katanya. Nah, kemudian kita berpikir air naik apa? Tiba-tiba berlarianlah orang dari arah sana sambil teriak air naik. Sambil berlarian itu suara yang sayup-sayup seperti deruan mobil truk itu tiba-tiba suaranya mau besar sekali, seakan-akan seperti ada pesawat mau mendarat di sini gitu. Seperti suara deruan pesawat yang orang-orang itu kaget, shock jadi patung. Akhirnya sambil berlarian orang-orang, sambil suara besar, sambil kebingungan ini apa yang terjadi. Nah, abis saya teriak, naik ke atas gitu. Karena kita punya pengalaman kalau di Papua kalau sudah ada gempa yang besar, kita segera cari tempat yang tinggi, lari ke atas. Tapi pada saat lari ini tidak semua sempat naik ke atas karena kebingungan kalau misalnya naik ke atas rumah ini ditakutkan rumahnya roboh, sedangkan kalau tidak naik mau lari pun lari kemana, karena ini memang kejadiannya di tengah gempa. Jadi sambil bergoyang-goyang sambil mau lari, sambil suara yang besar, sambil penuh kepanikan. Jadi berpikir dengan waktu yang sangat cepat. Oke, di sini saya sambil waktu itu pas mau naik saya sudah on and off ya, kameranya sudah off. Kemudian lari ke sini ke atas. Keluarga sudah duluan naik semua. Ini semua Lati, semua Abi, semua sudah naik, saudara-saudara sudah naik, termasuk juga beberapa tetangga naik. Saya di sini saya pastikan semua orang sudah naik dulu, jadi saya paling terakhir naik. Waktu saya lagi di sini, saya lihat di sini ada anak-anak kecil yang mereka itu seperti terdiam, terpaku, seperti tidak tahu, kebingungan, seperti hilang kesadaran gitu. Tapi mereka seperti bingung mau apa. Akhirnya saya ambil anak-anak itu, sekitar ada tiga orang anak. Saya ambil kanan kiri gitu, saya gendong, langsung saya bawa naik ke tangga. Setelah saya
Setelah ditaruh, saya letakkan anak-anak taruh di atas, saya turun lagi ke sini. Saya berdiri sini, saya tanya, masih ada orang? Terus saya keluar. Umi saya sudah panggil, tapi pakai nama Putri gitu. Saya pikir kenapa? Rupanya orang yang di atas itu sudah melihat air dari jauh. Saya di sini, tidak kelihatan. Jadi waktu saya cari orang, masih ada orang, saya tanya. Pas saya di sini, di ujung atap tangga, kelihatan sebenarnya rumah ini kan pada penduduk. Jadi kita terus air dari jauh itu tidak mungkin kelihatan. Jadi air terus baru terlihat setelah berada di atas atap rumah tetangga. Belum sempat naik tangga itu sudah masuk air. Sini sudah tertimpa air. Akhirnya merangkak ke sini cepat-cepat. Pas di sini saya jatuh karena sudah terpleset, karena sudah basah. Pas saya jatuh, ini kamera ini masih di tangan waktu itu. Saya jatuh, saya begini. Pas sudah jatuh, kemudian kamera sudah basah dan ini air sudah langsung naik. Kalau mau dilihat ini bekas-bekas airnya masih ada ini. Ada titik-titik air memang disisakan, memang sisa. Saya berusaha berdiri lagi, kemudian ya alhamdulillah bisa naik ke atas. Setelah ke atas, ini kamera masih di tangan. Jadi sampai di sini, saya buka kembali kamera. Saya lihat di kamera ini memang sudah mengalir air, jadi sudah. Ini pintu teras waktu itu sudah dalam keadaan terbuka karena orang-orang yang lain, keluarga yang lain sudah duluan naik, sudah berada sebagian di teras sebelah sini, sebagian di teras sebelah sana. Ini saya sambil kameranya juga sambil on. Jadi setelah dari sini, kemudian dari sana langsung saya rekam, kemudian saya ke arah sini. Pegangan. Hati-hati, udah gak bagus lagi. Kemudian dari sini saya tarik ke sana. Tsunami itu, itulah kenapa saya terpikir berniat untuk merekam, karena saya pikir memang tidak semua orang punya kesempatan ditakdirkan berada di atas begini, kemudian bisa melihat ada kebesaran Allah. Cakap-cakap sama Allah ya, saya bilang ya Allah, kalau memang saya mati sekarang, saya ikhlas, saya titipkan Abi, Umi, semua keluarga padamu ya Allah. Cuma satu saya, ya Allah, saya minta, tolong izinkan saya merekam kejadian ini. Nanti kalau memang rumah ini rubuh dan saya ikut masuk dalam air, saya bilang sama Allah, saya akan berusaha tetap merekam 1 detik, 2 detik. Saya masih hidup, saya rekam terus. Kemudian saya masuk dalam air tergulung-gulung, kemudian saya akan terus merekam sampai saya mati. Kemudian saya titip sama Allah, ya Allah, kemudian kaset ini saya titip kepadamu ya Allah, tolong sampaikan pada dunia, agar dunia tahu betapa maha besarnya Engkau. Jadi terserah mau mati mau apa hari ini, terserah Allah mau ambil apapun, yang penting tolong selamatkan kaset ini, tolong kabarkan berita tentang kebesaranmu ya Allah. Pakai kuda-kuda supaya gambarnya tidak terlalu bergoyang. Beberapa menit kemudian air itu setelah gelombang pertama menerpa, kemudian surut kembali ke laut ke arah sana. Terlihat semua barang, orang, pepohonan itu terbawa, tertarik sama air. Ada satu ibu-ibu di atas kasur di sini, kan lewat di sini. Cuma terlalu jauh, tidak bisa kita raih ya. Beliau lewat di atas kasur, tapi cuma menengok ke arah kita. Kita terdiam. Ibu itu terdiam dan cepat. Kami cuma bilang, ibu, mohon maaf ibu, kita tidak bisa bikin apa-apa. Ingat Allah, ibu meratip, meratip, kami bilang. Ibu itu gini terus. Jadi rupanya beliau terduduk di kasur tuh sambil meratip seperti tenang. Jadi beliau tuh di atas kasur tertarik ke arah laut. Itu air surut, dan air surut tuh cepat sekali. Terpaan air datang itu seperti sama cepatnya dengan air surut.
Dia memang cepat sekali tertarik airnya. Sedang dari proses surut air, kita mendengar ada suara orang minta tolong di dalam rumah. Jadi saya keluar, saya masuk ke dalam. Saya ke dalam, rupanya di dalam ini ada abi saya dengan abang tuh sedang mencari orang. Nah, terus kata abi itu ada suara orang. Oh itu rupanya saya, karena saya berdiri di sini saya bisa lihat. Nah dia akhirnya kameranya saya arahkan ke sini. Ke sini, kemudian saya zoom. Jadi kita akhirnya berhasil bawa naik. Beliau tertidur di sini. Kalau lihat di video ada bapak-bapak sih tertidur sambil gantungan kunci kereta motornya tuh masih di sini. Jadi beliau katanya dari arah Ulele lari naik motor, kemudian terkena ombak. Motornya hilang, beliau hanyut, rupanya kuncinya masih tersangkut di jempolnya. Jadi ada di sini beliau tidur. Kita kasih rehat di sini. Tidak lama kemudian setelah kita berhasil angkat bapak itu, rupanya datang lagi gelombang kedua. Gelombang kedua saya sempat ambil waktu dari arah sini. Kita dari sini setelah gelombang pertama datang, kita sampai bisa melihat pantai. Sebenarnya rumah ini terletak kira-kira sekitar 1 km dari pantai. Sebenarnya kita di sini tidak bisa melihat ke arah pantai. Seperti lihat sekarang ini kan sudah penuh dengan rumah-rumah. Jadi keadaan aslinya itu juga penuh rumah. Kita tidak bisa melihat pantai. Tetapi setelah ombak pertama datang, seluruh rumah-rumah ini habis sehingga kita bisa melihat langsung ke bibir pantai sampai bisa saya zoom. Bahkan kalau diperhatikan saya ke arah sini, kemudian saya zoom ke arah laut. Karena itu sampai kelihatan jalan ke arah Lamanyang, ke arah sana sampai kelihatan. Padahal aslinya sebenarnya tidak bisa kelihatan. Nah, di atas atap ini ada beberapa orang yang sedang bergantung itu di genteng yang terbawa air. Ini ada anak duduk di atas sini, di atas teras. Anak itu sebenarnya setelah tsunami mereda, kami panggil karena dia panggil pengen ke rumah kita, karena rumah kita kan mungkin lebih rame ya. Jadi setelah kita selamatkan situ, anak itu cerita dia pergi dengan naik motor dengan bapaknya lari, kemudian bapaknya terkena ombak, anaknya juga terkena ombak, kemudian dibawa sama air ke arah rumah itu. Habis itu dia bergantung ke teras itu terus naik menyelamatkan diri. Kemudian pas datang ombak kedua, kita bilang tunggu situ sebentar, sabar deh. Sedangkan ini gempa terus. Akhirnya kita bilang sudah, kita turun saja, kita cari ke tempat yang lain yang lebih tinggi. Akhirnya kita keluar dari daerah ini. Jadi keluar dari daerah Ramjame ini, jalan kaki ke arah Simpang Dodik. Itu ke arah Simpang Dodik pun berjam jalannya karena saking banyak sekali puing-puing. Jadi kita berjalan itu di atas puing-puing dan potongan-potongan tubuh manusia. Terjumpa potongan kepala. Kemudian kita di rumah ini kan ada beberapa orang yang tidak sempat naik ke atas, jadi kita kehilangan mereka. Sehingga sambil kita turun, kita ketemu banyak sekali mayat-mayat terhampar. Kita bolak-balik satu persatu mayat ini, apakah ini saudara atau bukan. Jadi kita balik, ini saudara bukan, oh bukan, ini saudara bukan. Tapi kita saking banyaknya mayat tuh jenazah, kita tidak bisa buat apa-apa ya. Kemudian kita berjumpa dengan beberapa orang yang sedang sakaratul maut. Sangat kehausan, katanya minum, sedangkan kita sendiri tidak ada apa yang bisa dikasih. Jadi kita doakan, kita tutup sedikit dengan apa-apa yang bisa kita tutup, jangan terlalu terjemur kepanasan. Jadi kalau pengalaman melihat setelah tsunami itu segala macam di depan mata, yang jenazah bertaburan, yang bahkan binatang-binatang juga ada, anjing yang lemas di sini. Kemudian bahkan kita ketemu buaya putih juga ada. Buaya putih ada di atas rumah ini, di atas rumah tetangga. Dan memang saat itu tidak banyak yang bisa kita tolong, paling kita cuma bisa berdoa, kita ingatkan yang sudah lagi sakaratul maut itu kita tuntun semana bisa. Nah, di Simpang Dodik itu sudah berkumpul banyak orang-orang yang katanya mencari keluarganya yang rumahnya di arah sini. Kita bilang nggak bisa tembus ke sana, kan ada yang pakai mobil, nggak bisa tembus ke sana. Akhirnya saya waktu itu jumpa sama satu halati yang ada keluarga yang bawa mobil mencari keluarganya sini. Akhirnya saya titip halati-halati yang lain yang di rumah ini, Umi semua titip di mobil itu, tolong bawa ke rumah Jida di rumah yang agak ke tengah. Mobilnya juga sudah penuh sama orang-orang yang mau ikut numpang. Akhirnya tidak muat semua. Akhirnya saya nggak naik mobil itu. Saya bilang yang lain
ibu-ibu saya naik, saya biar tinggal di sini. Kita cari jalan sendiri bagaimana. Akhirnya mobilnya pergi ke arah pulang ke rumah Jeddah. Saya masih di situ, tiba-tiba di Simpang Dodi, kita lagi jalan ke arah Ketapang. Jadi jalan kaki dari Simpang Dodi ke arah Ketapang. Di Simpang Ketapang itu tiba-tiba diteriak lagi, air naik gitu. Orang-orang yang sudah trauma dengan apa yang sudah terjadi dipikir ada air naik beneran. Nah, akhirnya semuanya panik berlarian. Sampai kan yang sudah selamat dari tsunami pun tergiling-giling mobil. Jadi meninggalnya bukan karena tsunami tapi tergiling sama mobil-mobil, truk-truk yang panik ikut lari ke arah tempat yang tinggi. Sampai ke Ketapang karena air panik ya orang banyak lari-lari lagi, dibilang air naik. Sebagian keluarga ada yang lempar diri masuk ke mobil yang sedang jalan, tuh mobil pick up. Kemudian ada saya waktu itu ada berhenti bus. Kemudian akhirnya orang naik bus itu, akhirnya saya juga ikut naik. Bus itu jalan, kami juga tidak tahu tuh busnya ke arah mana, yang penting naik dulu. Jadi saking penuhnya saya nggak naik di atas bus, saya tuh bergantung di pintu bus. Di pintu bus itu nggak bisa naik, jadi kita seperti apa Spiderman gitu, saya bergantung pintu bus. Di sini ada sekitar 5 orang di tangan saya, yang saya berusaha tahan supaya mereka tidak jatuh. Jadi saya ini bergantung di sekitar 1 kilometer, saya bergantung di pintu bus dan berusaha kasih masuk orang, karena orang yang di pintu bergantung juga, yang di depan saya ini tidak bisa masuk saking penuhnya. Akhirnya saya dorong ke dalam gitu, akhirnya bisa masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam pintu bus. Akhirnya jalan ikut bus, rupanya bus itu ke arah mungkin ke arah Medan ya. Akhirnya kita ke arah Janto, langsung akhirnya ke Sare. Turun di Sare karena sudah gelap di situ. Di Sare kan ada SPN ya, sekolah polisi. Nah, kita turun di situ. Rupanya di situ pun orang tidak tahu apa yang terjadi di Banda Aceh. Besoknya itu pengalamannya luar biasa ya, naik turun dulu lah. Hari kedua saudara-saudara datang mau mengambil barang-barang. Kita kan sini ada barang berharga. Kemudian Walid kan ada senjata. Walid saya ini kan polisi ada senjata. Jadi keluarga datang mengambil barang-barang berharga, termasuk mencari senjata itu kemana, karena senjata kan harus diselamatkan ya. Jadi senjatanya alhamdulillah ketemu. Kemudian kita bawa dompet atau barang-barang apa yang masih bisa selamat, kita bawa kembali. Jadi pada saat hari kedua datang ke sini itu airnya masih sama persis seperti waktu kita turun hari itu. Tingginya masih sama. Kondisi jalan masih sama, kondisi mayat juga masih sama. Dalam rumah ini ada berapa mayat yang juga saya sempat syuting dari sini. Ada jenazah. Ada jenazah bapak-bapak, jenazah nabari, ada saya syuting dari arah sini. Di sini ada jenazah membujur, memanjang begini. Pertama saya dapat gambar kaki. Nah, gambar kaki kemudian saya tarik ke atas lagi, baru dapat gambar kepala. Jadi itu diantara puing-puing sampah-sampah. Nah, itu air sudah surut. Air sudah surut pun masih airnya di depan rumah itu masih selutut. Ya, di rumah ini ada 4 orang. Satu jenazahnya ketemu, jenazah Walid. Saya ini ketemu. Itu ketemunya di daerah Ajun. Berarti kira-kira sekitar hampir 1 kilo dari sini. Kemudian 3 orang lagi hilang, tidak tahu kemana. Ami ya. Ami 1, Halati 1, sama keponakan 1. Itu hilang. Tsunami, rumah ini kan kosong, kita di tempat pengungsian. Rupanya banyak sekali orang dari seluruh dunia yang datang ke rumah ini untuk menyampaikan simpati karena mereka melihat video yang saya rekam waktu itu. Karena video rekaman saya alhamdulillah bisa seluruh dunia. Detik itu juga, hari itu saya serahkan, hari itu juga langsung tersiar ke seluruh dunia. Jadi orang dari seluruh dunia datang ke Aceh untuk memberikan bantuan, kemudian mereka datang mau mengucapkan simpati, tapi kita tidak ada di rumah ini. Jadi mereka menuliskan di sini pesan-pesan. Dari seluruh dunia datang, ada yang dari UK, kemudian Islamic Relief
Dari Islamic Relief ini salah satu NGO yang datang ke Indonesia waktu itu, ke Aceh waktu itu. Kemudian ada dari Papua, dari Jakarta, di Kalibata, ada dari tim Care Internasional. Ini tulisan pertama yang ada di tembok ini, tanggal 3 Maret 2005. Ini tulisan pertama yang ada. Ini dari Yaman, ada yang dari Yaman, dari Malaysia, banyak dari mana-mana, dari pesantren-pesantren. Jadi ini kebanyakannya relawan-relawan atau lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan kepada Aceh, dan mereka memberi simpati kepada keluarga kita, memberikan semangat untuk terus berjuang melanjutkan hidup. Jadi kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh saudara-saudara kami dari seluruh Nusantara, bahkan dari dunia internasional yang datang ke sini menyampaikan simpati dan meninggalkan kenang-kenangan di tembok ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih kami selamatkan. Kalau memang ada yang berkesempatan ke Aceh lagi, untuk sehingga insya Allah masih bisa melihat kembali tulisan-tulisan yang pernah ditulis di sini. Masya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya. Oke Putri, mungkin Putri mau menambahkan dari apa yang ditayangkan ini. Putri, dipersilakan Putri. Sama-sama sambil kita menyaksikan tadi, mendengarkan kembali, kita terus memanjatkan segala doa-doa yang terindah untuk semua almarhumah yang menjadi syahid-syahidah dalam kejadian tsunami saat itu. Kita semua mempunyai rasa kehilangan yang sama karena hampir seluruh, atau memang bisa dikatakan seluruh masyarakat di Aceh pada saat itu pasti ada kehilangan anggota keluarganya. Bahkan banyak juga yang memang seluruh keluarganya habis, tidak ada sisa. Termasuk kalau dari saya, ada memang ami atau halati paman dan bibi ya, itu kita yang memang habis semua, sama seluruh anak-anak cucunya habis semua memang. Jadi kalau dari keluarga besar kita untuk puluhan, 50 orang lebih memang kita kehilangan. Tidak ada kata yang sanggup kita melukiskan bagaimana kepedihan pada saat itu ya. Bagaimanapun itu sudah kehendak Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Saya juga bersyukur diberikan kekuatan dari Allah, bisa mampu merekamkan satu
kenangan yang saya anggap itu sedekah saya untuk dunia pada saat itu, karena saat itu memang saya dalam posisi bukan antara hidup dan mati. Saya memang sudah bersiap, memang saat itu memang sudah mau mati memang. Jadi karena saya pikir saya sudah mau meninggal, sudah mau mati, saya pikir apa yang bisa saya tinggalkan untuk umat dalam sisa hidup saya ini. Walau 1-2 detik saya tidak mau duduk diam saja. Karena saya terlihat orang di depan mata saya seperti sudah panik, sudah seperti tidak ada berpikiran lagi, sampai saya berpikir apa cuma saya yang masih ada berpikiran sehat pada saat itu kan. Semua sudah seperti di ujung maut, kemudian sudah bersedih, tapi saya di tengah kejadian seperti itu saya tidak mau sedih, tidak berpikir apa-apa lagi karena sudah mau menghadap Allah ya. Saya pikir yang penting saya ini masih hidup, jadi 1 detik 2 detik hidup saya ini apa yang bisa saya tinggalkan untuk umat. Jadi saya teringat untuk saya rekam saja, karena saat itu di tangan saya ada kamera. Saya berpikir saya terekam saja sambil saya berdoa sama Allah, kalau memang nanti dalam kejadian ini, dalam hari ini saya mati, karena memang saya seperti saat itu memang sudah mau meninggal memang, karena seperti kita tahu kita tidak tahu mau lari kemana lagi ya dalam keadaan seperti itu, sehingga saya memutuskan saya lari saja kepada Allah. Masya Allah. Jadi saya bilang saya dengan Allah tuh biasa bercakap-cakap seperti kawan begitu. Jadi saya bilang sama bercakap dengan Allah, saya bilang ya Allah kalau memang meninggal sekarang tak apa gitu, yang penting saya titip Abi, Umi semua urus rawat baik-baik dimanapun berada, nanti semua keluarga saya titip. Kemudian yang penting saya kalau sebelum nanti saya meninggal saya mau rekam saja ya Allah, supaya terus dalam kondisi itu saya bertekad ya Allah kalau nanti rumah ini rubuh juga nanti saya rekam terus, nanti kalau saya masuk dalam air kemudian memang saya mati, saya titipkan rekaman ini padamu ya Allah, tolong sampaikan pada dunia supaya dunia bisa menyaksikan sendiri bagaimana kebesaranmu ya Allah. Jadi kondisi seperti itu saya tidak memikirkan mau hidup mau mati, itu sama sekali tidak terlintas, tidak dipikirkan. Saya cuma lihat di depan mata saya itu di kanan ini ada Allah, di kiri ada Allah, di mana saya memandang kenapa Allah semua. Jadi saya seperti tidak sama sekali tidak ada takut, saya malah seperti dalam keadaan yang sangat berbahagia gitu, kayak Allah menunjukkan kepada kita gitu, seperti menempatkan diri. Mohon maaf ya mungkin bahasanya saya tidak tahu melukiskan, seperti saya melihat Allah di mana-mana sehingga saya merasa sangat-sangat berbahagia dan sangat beruntung. Jadi saya senang sekali, bukan senang ya, maksudnya seperti seperti saya merasa wah Allah di mana-mana, kemudian memperlihatkan kebesarannya. Jadi saya ingin sekali berbagi kepada orang lain supaya orang lain juga bisa menyaksikan inilah kebesaran Allah, inilah keberadaan Allah. Jadi alhamdulillah saya bisa diberi kekuatan merekam, dan rupanya setelah saya rekam, setelah kejadian itu rupanya saya masih hidup. Kemudian saya berpikir lagi, ya Allah tadi saya sudah titipkan kepadamu ya Allah kaset ini, mohon dijaga sampaikan pada dunia. Kalau saya mati rupanya sayanya masih hidup, berarti amanah tadi yang saya titip ke Allah memberikan kepada saya amanah itu, bahwa saya lah yang harus menyelamatkan kaset ini untuk saya kabarkan pada dunia. Sehingga saat itu di tengah kehancuran yang kita tahu di sana kan semua jaringan telekomunikasi putus, tidak bisa menelpon, tidak ada radio, tidak ada TV, tidak ada jaringan apapun, dan saya berpikir ini saya harus segera memberikannya kepada dunia, apalagi melihat segala kerusakan di Aceh. Dulu saya waktu di rumah itu saya pikir seluruh Aceh itu kena. Rupanya setelah agak ke kota itu rupanya tidak kena. Waktu itu saya berpikir saya harus segera menyiarkannya ke seluruh dunia, dan salah satu-satunya cara saya harus siarkan ke televisi. Sedangkan di Aceh memang tidak ada sarana lagi komunikasi, sehingga saya berusaha berjuang supaya bisa kembali ke Jakarta. Dan setelah semua perjuangan itu yang sebenarnya tidak masuk di akal ya, tapi saya yakin semua karena pertolongan Allah. Seperti dituntun, dibuka jalan, diberitahu di mana kita harus berada, di mana harus buat apa, sehingga akhirnya saya sampai di Jakarta. Yang sebenarnya tidak masuk di akal karena
kita di Aceh kan dengan kehancuran, dengan tidak memiliki uang, dengan pesawat yang dalam satu hari itu sangat penuh sekali, dan segala macam yang kalau dibilang mustahil lah kita bisa pergi ke Jakarta. Tapi alhamdulillah bisa juga, Allah antarkan sampai akhirnya tersiarkan. Jadi kita lihat bagaimana setelah tersiarkan, alhamdulillah bisa memberikan kabar kebesaran Allah dan mengetuk pintu hati masyarakat seluruh dunia untuk mudah-mudahan bisa datang membantu Aceh, mengetahui langsung bahwa beginilah kerusakan yang terjadi di Aceh, sehingga otomatis mudah-mudahan bantuan cepat datang. Dan kalau kita lihat penderitaan seluruh masyarakat Aceh pada saat itu tidak akan pernah terlupakan, walaupun berpuluh tahun ke depan mungkin ingatan dan kesedihan itu akan tetap sama ya, bagaimanapun. Saya yakin Allah memberikan satu ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga orang suka bertanya, kenapa pada saat itu tidak merasa takut? Pada saat merekam, kenapa seperti tegar, tidak merasa takut, berani? Karena saya punya keyakinan kalau kita diberikan satu ujian apapun itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga Allah yakin kita bisa menyelesaikannya. Allah yakin kita mampu menghadapinya. Jadi kalau Allah saja yakin sama kita, kenapa kita tidak yakin kepada Allah? Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa lagi kita yakin? Jadi alhamdulillah Allah berikan kekuatan, dan semua yang saya lakukan itu tidak lepas semuanya karena Allah. Tidak ada la haula wala quwata illa billah, bukan karena saya sama sekali, itu semua karena bantuan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk seterusnya, untuk ke masa depan. Mudah-mudahan semua bermanfaat, banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Saya yakin masing-masing manusia, masing-masing orang dapat memetik masing-masing hikmah dari tampilan video kebesaran Allah itu. Demikian Pak Om Hasan. Masya Allah. Terima kasih Cud Putri, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apakah ada sesuatu yang kebetulan di dalam kehidupan ini? Dan Allah menghadirkan Cud Putri hadir dan berbicara untuk kita semuanya di tanggal 1 bulan 1 hari Ahad. Tauhid semuanya itu. Bukan hanya sekedar 1 Januari bulan 1. Apakah suatu kebetulan juga ini adalah hari Ahad? Pesan tauhid. Maka apakah ada pesan yang lebih baik daripada pesan tauhid yang dihadirkan mengawal di tahun 2023 yang Allah hantarkan melalui lisan Cud Putri ini? Tidak mampu berkata-kata kita ketika kita memperhatikan secara seksama atas apa yang disampaikan oleh Putri. Bahwa betapa kepasrahannya yang luar biasa kepada Allah, tawakal Allah, dan menghadirkan kekuatan yang luar biasa, inspirasi. Dan kemudian yang sangat menyentuh. Betapa dalam situasi yang demikian yang difikirkan Putri dalam kepasrahan pada Allah menitipkan abi dan uminya. Bukan dirinya. Menitipkan ayah dan ibunya, itu yang disampaikan secara spontan, yang dirasakan oleh Putri. Dan betapa bahwa kita diajarkan oleh Putri pada hari ini bahwa misi kita rahmatan lil alamin itu, dia tidak peduli dengan dirinya, tetapi bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh Putri itu memberikan manfaat bagi seluruh alam semesta dalam mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peduli. Masya Allah, terima kasih Putri. Semoga Putri sehat walafiat selalu. Amin. Dan bahwa betapa menjadi malu sesungguhnya kami semuanya oleh atas apa yang disampaikan oleh Putri. 18 tahun yang lalu Putri masih sangat muda sekali ketika itu. Tapi telah mengenal misi kehidupan ini, bahwa kita melihat Allah itu kan bukan hanya secara lisan kita, tetapi bahwa bagaimana Putri berada dalam kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin memohon kepada Allah agar seluruh dunia ini menyadari akan kebesaran Allah melalui apa yang Putri lakukan di dalam merekam dan mendokumentasikan itu semuanya. Kepada Pak Tarmizi kami mohon kesediaannya Pak Tarmizi untuk menyampaikan
tambahan dari apa yang disampaikan oleh Ananda Cut Putri pada hari ini. Silakan Pak Tarmizi. Subhanallah, berjuta pesan yang bisa kita petik dari ungkapan-ungkapan Cut Putri tadi. Betapa kita lihat ketika beliau menyampaikan, andaikan saya tergulung di dalam air ini, ya Allah, tolong sampaikan rekaman ini kepada dunia, agar mereka sadar akan kebesaran-Mu. Saya kira ini satu ungkapan yang penuh makna, yang tidak terlukiskan dengan bahasa lisan kita, Pak Hasan dan rekan-rekan sekalian, pada pagi hari yang sangat-sangat bermakna ini, pada hari Ahad ini. Karena pada waktu itu, saya yang juga bersama di dalam gulungan-gulungan air itu yang dirasakan oleh masyarakat kita di Aceh. Setelah beberapa hari masih terlihat bergentayangan jenazah-jenazah seperti apa yang Putri tadi sampaikan, dan tidak mampu secepat itu kita mengurusnya karena begitu banyak. Bayangkan kalau 200.000 lebih jenazah-jenazah yang bergelimpangan, dan yang mengalir itu, tsunami itu seperti Pak Hasan, seperti minyak selender yang terus nanti kita bersih ada lagi, kita bersih ada lagi, dan itu terus diupayakan oleh relawan-relawan kita berhari-hari. Saya masih menjadi saksi hidup juga, Cuk Putri, bahwa ketika pemimpin kita, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Pak SB, dan Bapak JK, Pak Yusuf Kala, hari-hari berada dengan kita. Kadang-kadang beliau katakan, Tarmizi, kenapa tidak bersih-bersih? Saya katakan, jalan-jalan dibersihkan. Saya tidak bisa menjawab apa-apa karena saya tidak bisa memberikan reasoning kenapa itu tidak bersih. Saya hanya mengatakan, insya Allah Pak, terus kita berupaya. Karena beliau menginginkan agar masyarakat bisa cepat ada kehidupan kembali. Sekarang, kata beliau, kita urus orang yang hidup juga, kata beliau. Seperti apa tadi pesan Cuk Putri kepada dunia, agar dia dapat memberikan bantuan-bantuan. Dan bantuan-bantuan itu persis seperti apa yang diniatkan suci oleh Cuk Putri tadi, hadir seketika. Bayangkan di kota Banda Aceh ini, di jalan-jalan ada truk-truk besar dari Eropa yang disopiri oleh wanita-wanita Spanyol, dan rumah sakit kita yang hancur lebur itu dibersihkan oleh relawan-relawan internasional yang mayat bergelimpangan di sana sini. Itu sebuah peristiwa yang kita saksikan secara dengan mata kita sendiri, Pak Hasan, dan yang telah memberi bekas di dalam jiwa kita, baik masyarakat Aceh maupun masyarakat Indonesia secara menyeluruh, sampai kapanpun yang tidak pernah akan hilang, seperti kata Cuk Putri tadi. Ada orang-orang yang berpikir bahwa ini nanti setelah pasca tsunami ini, karena mayat yang begitu banyak, ini akan terjadi wabah yang begitu besar. Ada kekhawatiran pandangan kita secara keduniaan. Akan terjadi wabah, desentri, kolera, macam-macam wabah yang akan terjadi karena mayat berhari-hari sampai berbulan, Pak, yang bisa kita selesaikan seksama itu. Tetapi apa yang terjadi? Ini satu kebesaran Allah yang luar biasa tadi. Tidak ada satu pun apa yang diprediksi oleh manusia itu terjadi di Aceh. Saya sendiri terus terang sebagai manusia yang sangat lemah berpikir ini akan bahaya. Saya katakan kepada istri saya, Ma, ini kita akan beberapa hari lagi kita akan harus bersiap-siap, akan kita terima impact daripada semua ini.
Tapi semua prediksi-prediksi kita tidak ada yang benar, Pak Hasan dan rekan-rekan sekalian. Kekuasaan Allah di situ membuktikan atas segala kehidupan ini. Setiap detik, inci daripada kehidupan ini, Allah atur sedemikian rupa. Seperti kata Cu Putri, Allah tahu di mana Allah akan menitipkan pesan-pesan kebesaran itu. Pak Hasan, berjuta peristiwa yang terjadi. Ada kadang-kadang di air itu anaknya sudah tergapai di rambutnya lepas. Ada suaminya yang terpegang di tangan lepas. Dan ketika kami dengan para relawan berusaha mengangkat jenazah-jenazah itu, ada beberapa yang saya dapatkan. Saya datang untuk mengangkat jenazah, ada jenazah anak-anak. Ketika saya pegang di kepala, ternyata anak-anak rupanya ini sangat rapuh ini pada lehernya. Putus, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Putus lehernya dengan badannya tinggal. Sang papa kembali, saya taruh di dalam plastik hitam. Karena kerja saya dengan rekan-rekan relawan hanya begitu, hari-hari mengambil jenazah, taruh di dalam plastik hitam, kita kumpulkan, naik ke dalam truk. Saya, istri saya yang bawa truk-truk itu, kita kumpul bawa ke Lambaru untuk dikebumikan. Saya kira Pak Hasan, inilah yang menjadi renungan yang abadi, yang selalu kembali kepada apa yang tadi Pak Hasan telah menguraikan di dalam ayat-ayat Allah yang Maha Suci, yang terus membesarkan, memberikan pesan kepada kita terhadap pesan-pesan menuju masa depan yang hakiki. Ini semua peristiwa yang kita ceritakan adalah peristiwa keduniaan. Allah menguji kita di dunia ini karena ada kehidupan yang sangat bahagia nanti, yaitu kehidupan akhirat yang abadi untuk selama-lamanya. Saya kira demikian Pak Hasan. Terima kasih Pak Tarmizi atas sharingnya Pak Tarmizi. Terima kasih. Ini mungkin kepada Cut Putri, bolehkah saya menanyakan Cut Putri, kalau tidak salah kediaman itu kediaman pamannya Cut Putri ya, apakah beliau selamat ketika itu Cut Putri? Yang saya dengar beliau adalah seorang polisi ya Cut Putri ya? Iya, pada saat itu beliau Ami saya, paman ya, kita panggil Ami karena kita kan keluarga habaib, itu istilah kalau paman tuh Ami. Jadi Ami Said Husaini, beliau itu pada saat itu Kabid Humas Polda Aceh. Masya Allah. Pada pagi itu memang ada rapat di Polda karena kan waktu itu Aceh masih darurat sipil ya. Jadi banyak ada panggilan rapat dan beliau juga sudah siap dengan baju dinas mau berangkat ke kantor, kemudian terjadi gempa. Jadi dalam gempa itu karena kedisiplinan dan tanggung jawab tugas pada negara, beliau tetap berangkat ke kantor. Dan beberapa saat beliau berangkat dari rumah, datanglah ombak tsunami sehingga pada hari itu jenazah beliau hilang. Maksudnya beliau kita kehilangan kan, makanya waktu kita turun dari rumah kita bolak-balik semua jenazah yang kita ketemu, apakah kita ketemu keluarga kita, karena di situ di rumah itu kami kehilangan 4 orang keluarga, karena pada saat itu kan kita mau ada acara keluarga yang semua keluarga memang berkumpul di rumah situ. Jadi jenazah Walid Said Husaini ditemu itu setelah 10 hari kejadian, ketemunya di daerah Ajun dalam kondisi yang masih sangat utuh dan berbau harum, alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Semua dari penemuan jenazah sampai pemakamannya di kampung halaman di Biren itu kami menghadiri, dan seluruh orang yang takziah semua bertanya-tanya, ini wangi harum apa ini, katanya kan, karena kita tidak menyediakan harum-haruman dalam keadaan kondisi darurat seperti itu kan, tapi ya Masya Allah memang jenazah beliau sangat harum memang, dan semua orang menyaksikan. Masya Allah. Kita menjadi salah satu yang syahid pada saat tsunami. Amin. Dan kita bersyukur dengan adanya rumah itu yang mungkin mudah-mudahan beliau bangun dengan cukup kokoh sehingga kita banyak sekali keluarga yang dapat selamat di situ. Sedangkan keluarga yang lain 3 orang memang tidak diketemu, jenazahnya memang hilang. Insya Allah.
Insya Allah syahid beliau Cut Putri. Amin ya rabbal alamin. Untuk semuanya juga, semua korban, semua, kalau kami tidak mengatakan itu korban, tetapi itulah mereka orang-orang yang disayang sama Allah sehingga diambil lebih cepat daripada Masya Allah. kita. Iya, Masya Allah. Semua syahid dan syahidah, dan mereka semua tetap hidup, cuma kita saja yang tidak mengetahui keadaan mereka. Masya Allah. Pak Tarmizi, itu kan ketika kita mendapati kan itu kan seperti yang disampaikan oleh Cut Putri, itu kan bersih itu seluruh wilayah itu. Namun kita bisa mendapati bahwa di pinggir-pinggir pantai itu beberapa masjid ya, termasuk Baitur Rahman sendiri tetap berdiri, Pak Tarmizi. Mungkin Ya. Pak Tarmizi bisa menceritakan fenomena ini, Pak Tarmizi. Sebetulnya kalau kita perhatikan, kan masjid ini kan terbuka, pintunya lebar, jendelanya terbuka, semuanya terbuka. Tentu oleh karena terpaan air, tentu secara logika airnya lepas sehingga banyak masjid yang selamat. Namun juga di situ kita lihat ada masjid-masjid yang juga dikelilingi oleh rumah hancur, tapi masjid yang hancur. Dan karena memang kebanyakan masjid-masjidnya kan dibangun oleh orang-orang yang tawazu, tanpa korupsi, tanpa apa segala, sehingga kekuatan bangunan itu juga cukup bagus ya. Masjid-masjid ini kan kekuatan bangunannya bagus, makanya banyak yang terselamatkan, di samping memang itu diselamatkan oleh Allah sebagai tempat rumah Allah sendiri. Saya kira begitu, Pak Hasan. Baik, terima kasih Cut Putri. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada Prof. Suryadi. Prof. Suryadi, mungkin ada yang mau disampaikan menanggapi yang di-sharingkan oleh Cut Putri dan juga oleh Pak Tarmizi Akarim. Silakan Pak Prof. Suryadi. Tolong di-unmute, Prof. Tolong di-unmute, Prof. Suryadi, audionya. Oke, sepertinya beliau kepada Pak Rudi Rajab, berkenankah Pak Rudi? Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Rudi? Kami persilakan Pak Rudi, tolong di-unmute audio. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Hasan, jemaah NBO yang dicintai Allah, yang kami sangat hormati Ibu Cut Putri. Kita panggil Ibu Cut Putri karena begitu banyak pesan-pesan Allah yang disampaikan pada pagi ini melalui Cut Putri, Ananda Cut Putri atau Ibu Cut Putri, Dr. Insinyur Tarmizi Akarim yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama kali Pak Hasan, saya dapat message dari Pak Prof. Suryadi bahwa beliau itu terkena sedikit flu, mungkin sedikit saja gangguan tenggorokan, karena sayang cucu tadi malam itu ikut makan es krim bersama cucu berlibur di Bali. Jadi suaranya hilang. Suaranya hilang, beliau itu mewakilkan ke kami, Pak, saya. Jadi insya Allah saya menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Suryadi dan apa yang terasa di hati kami semua, jemaah NBO yang pada hari ini kita mendapat karunia nikmat Allah yang luar biasa dari pesan yang disampaikan atau cerita yang disampaikan oleh Cut Putri dan Dr. Tarmizi yang baru saja disampaikan tadi. Dari pendapat kami, Pak, ini kami memang sangat-sangat terkesan begitu banyak pesan-pesan kemanusiaan yang bukan hanya kemanusiaan saja, tapi kebesaran Allah. Yaitu membuktikan ayat Al-Mulk dalam surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini yang selalu dibacakan oleh Pak Hasan kepada kita semua. Allah selalu menguji kita. Dalam ujian-ujian ini adalah ujian yang disampaikan kepada pilihan-pilihan yang disampaikan tadi oleh Ananda Cut Putri. Cut Putri sebagai Metropolitan Putra Aceh yang sedang berkeliling Aceh atau berkeliling pulau-pulau di Indonesia untuk mengabadikan keindahan alam sebagai ciptaan Allah, punya pilihan yang sangat
simple untuk tidak mengunjungi Aceh atau pulang dari Aceh langsung saja ke Medan atau dari Aceh langsung ke Jakarta. Tapi dengan qadarullah juga Cut Putri sampai kepada rumah Pamanda Zaini almarhum, yang kemudian sampai dengan qadarullah juga merekam seluruh kejadian tsunami Aceh. Kejadian ini memang kejadian yang umum Pak Hasan dan saudara-saudara NDBO untuk gempa bumi dan volcano, karena Indonesia ini adalah terletak di pusat gempa dan pusat volcano eruption gunung api. Akan tapi 9,3 skala Richter tadi yang disampaikan oleh Pak Tarmizi itu adalah skala yang hampir tertinggi di dunia sampai saat ini, hanya kalah dengan gempa di Chili barangkali. Chili kalau nggak salah 9,5 skala Richter. Ini cendekia NBO yang paham banget ini Pak Hasan. Nah, kemudian disusul oleh gempa di Fukushima, tsunami Fukushima itu pun nggak sampai 8, hanya 7,6, 7,8 skala Richter. Tsunami di Aceh memang luar biasa. 9 lebih skala Richter, 9,5 Pak Tarmizi ya. Ya. 9,5 ini sangat luar biasa dengan sampai korban yang terhitung adalah 240.000 korban. Itu juga korban yang luar biasa di atas korban yang terjadi di Fukushima dan Chili. Kalau nggak salah ini korban yang tertinggi di dunia juga, ini 140.000. Begitu banyak drama-drama kemanusiaan yang semua ini ditunjukkan oleh Allah, yang diangkat kembali pagi ini sebagai kado bekal tahun baru ya Pak Hasan. Ya, Masya Allah. Tahun baru kita untuk menghadapi kehidupan selanjutnya di tahun 2023. Sangat beruntung kami semua ada di sini bisa mendengarkan, melihat langsung. Tadi sempat Anak Jutari menyampaikan mungkin sekian saja apa yang disampaikan, hanya singkat. Jemaah pun menunggu-nunggu apa yang terjadi. Rupanya Pak Hasan langsung meminta Ibu Susi untuk menayangkan. Dengan cerita itu, Bu Cutari membuka semua apa yang di dalam hatinya. Dengan hatinya Ibu Cutari yang sudah menyatu Cut Putri, mohon maaf. Anak Cut Putri yang sudah membukakan hati kita semua. Frekuensi ilahiyah kita ini nyambung, Pak Tarmizi. Ya. Kami semua jemaah ini yang masih 323 peserta sangat mendalami dan sangat ternyuh dengan pesan-pesan spiritual yang disampaikan oleh Ananda Cut Putri, sehingga untuk bertanya aja kadang-kadang udah susah sekali. Yang saya baca di kolom chat itu adalah semuanya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Ananda Cut Putri, yang sebenarnya punya banyak pilihan, tapi pilihan itu justru untuk bisa bertahan agar supaya bisa merekam seluruh kejadian itu dan menyampaikan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya itu yang diminta oleh Cut Putri. Dan alhamdulillah dikabulkan. Cut Putri bisa menyampaikan kembali kepada kita semua. Dan pesan-pesan itu terasa sekali. Dan insya Allah ini pesan bersambung yang akan kami sampaikan kepada keluarga kami masing-masing dan juga kepada keluarga jemaah NBO seluruhnya, bahwa untuk generasi muda banyak sekali pilihan-pilihan yang ada. Tapi apa yang disampaikan oleh Cut Putri ini adalah sesuatu yang sangat frekuensi ilahiyah, kaya akan pesan-pesan spiritual yang disampaikan oleh Cut Putri dan Pak Tarmizi. Pak Tarmizi, terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami pun juga ikut berpartisipasi untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pada 2004 ini. Dan kalau nggak salah, itu rekan kami, Profesor Kuntoro Mangkusubroto menjadi Ketua BNPT selama beberapa tahun. Dan juga 50 negara lebih yang berkoordinasi dengan kami di Jakarta, yang juga menyumbangkan apa yang bisa disumbangkan, dari sumbangan perhatian sampai sumbangan moral maupun material,
yang merasakan gempa tsunami Aceh ini adalah satu gejala ataupun peringatan Allah melalui umat manusia tanpa melihat apakah agamanya, apakah alirannya, apakah bangsanya. Alhamdulillah, kita syukuri saja. Kita syukuri yang kalau menurut Pak Nasaruddin mensyukuri nikmat itu adalah nikmat yang disampaikan, dan mensyukuri nikmat mengikuti sifat-sifat Allah, syukur dan syakur. Itu saja yang ingin kami sampaikan, Pak Hasan dan Ibu Cut Putri dan Dr. Insinyur Tarmizi Karim, apa yang kami rasakan, dan terima kasih kami dari jemaah NBO seluruhnya, mewakili Profesor Suharyadi. Kembali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya dan ulasannya, dan mewakili atas apa yang dirasakan oleh seluruh peserta ya ketika kita sama-sama mendengarkan sharing yang luar biasa penuh makna ya di hari pertama di tahun 2023 ini. Dan kepada Pak Tarmizi, mungkin apakah ada yang mau disampaikan kembali? Kami persilakan apabila ada, Pak Tarmizi. Kami Pak Hasan, kepada seluruh jamaah NBO yang sangat kami cintai, seperti apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, bahwa kita telah memulai tahun ini dengan pesan-pesan ahad, dengan pesan-pesan kebesaran Allah. Kita hanya berdoa semoga tahun ini akan lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu, dan Allah memberkahi kita. Allah akan menjaga, memelihara kita semua sekalian. Semoga kita berada di dalam aman damai sampai kita menutup mata nanti. Demikian Pak Hasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Pak Tarmizi ini selain sahabat berpuluh tahun, dan beliau juga sama-sama dengan saya sama-sama alumni dari PT IKI, dan kami harapkan Pak Tarmizi ya, ini adalah kehadiran perdana ya di awal tahun 2023, dan kami mengharapkan sekali sharing ya dari Pak Tarmizi ya, dari pengalaman, pengetahuan, wisdomnya di dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah akan sangat bermakna bagi kami seluruh peserta. Dan berikutnya kepada Ananda Cut Putri, kami persilakan Ananda untuk menyampaikan, dan sebagaimana halnya kepada Pak Tarmizi, walaupun dikemas dengan cara bertutur, namun sangat syarat ya pesan tauhid yang disampaikan oleh Ananda Cut Putri untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Dan menunjukkan kepada kita semuanya Pak Tarmizi ya, tidak berbicara usia muda atau tua gitu kan ya, bahwa Allah memilih cara sendiri ya di dalam menyampaikan pesannya, di dalam menyampaikan ayat-ayatnya, dan tidak hanya yang terdapat dan termaktub di dalam mushaf Al-Quran, tetapi melalui lisan-lisan hambanya, dan terutama pada pagi hari ini melalui lisan Ananda Cut Putri. Sehingga kami harapkan sekali bahwa ini adalah merupakan kehadiran perdana yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk Ananda bisa tampil lagi sharing di dalam forum ini. Dan kepada Ananda Cut Putri kami persilakan apabila ada yang mau disampaikan. Yang pasti kami sangat berterima kasih kepada Pak Hasan yang kami akrab panggil Om Hasan ya, kayak kami kenal sejak dulu. Terima kasih banyak kesempatannya bisa hadir di sini, bisa berbagi pengalaman. Kami harap mudah-mudahan bermanfaat. Kami juga terima kasih banyak sudah dalam acara ini jadinya bisa bersilaturahim kembali dengan ayahanda kami Pak Tarmizi Karim yang sudah lama tidak berjumpa. Kami menyapa juga ayahanda dan mengirimkan salam hormat kami kepada keluarga ayahanda Tarmizi Karim, untuk Kak Ina, untuk anak-anak semua. Kami berterima kasih kepada semua yang hadir bersama kita bergabung dalam pengajian kita pagi ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini berbagi sedikit pengalaman ini dapat bermanfaat dan dapat terus disampaikan pesan-pesannya kepada semua keluarga kita, kepada seluruh kawan-kawan kita, bahwa di saat-saat apapun juga kita harus terus semangat. Kalau dari saya pribadi, saya selalu berbagi kepada orang bahwa ingat saja seorang perempuan kecil di rumah dalam tsunami itu yang pada saat mau mati saja masih ada semangatnya, walaupun 1-2 detik hidup nafas masih ada semangat. Jadi yang mau
yang mau mati saja masih semangat, apalagi yang masih hidup. Jadi kita harus terus semangat melakukan Masya Allah. apapun kebaikan kalau kita masih hidup. Dan pengalaman saya di saat itu bahwa kita kalau sudah di ujung maut itu tidak lagi memikirkan apa-apa dunia lagi, sehingga kita saya berlatih pada diri sendiri bahwa dapat mungkin tidak perlu disibukkan dengan sesuatu yang tidak kita bawa pulang nanti ke akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Om Hasan. Oke, terima kasih Ananda Cut Putri. Kembali Bapak dan Ibu, pada bagian akhir pun syarat lagi yang beliau sampaikan bahwa jangan sampai kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak kita bawa pulang. Tetapi sebaiknya kita menyibukkan diri untuk menyongsong sesuatu yang akan kita hadapi ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ananda Cut Putri, mudah-mudahan Ananda sehat walafiat selalu, dan semoga pesan-pesan tauhid yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kami semuanya berada dalam forum ini. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menyaksikan atas apa yang ditayangkan ya melalui dokumentasi yang telah dibuat oleh Ananda Cut Putri, tidak hanya memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, namun bagi masyarakat dunia ya tentunya, sebagaimana yang kita dapati bahwa tidak ada rekaman dokumentasi untuk tsunami yang sedahsyat itu, melainkan yang sudah dihadirkan oleh Ananda Cut Putri. Dan semoga pula atas apa yang melatar belakangi Ananda Cut Putri dalam menyiapkan dokumentasi itu, semangat pengabdian dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi dengan cinta kasih yang luar biasa kepada kedua orang tuanya, dan semangat untuk berbagi yang merupakan ekspresi daripada rahmatan lil alamin itu, dan kepedulian kepada sesama menjadi sebuah pembelajaran, menjadi pesan tahun baru bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan pula ya kalau saatnya kita perhatikan atas apa yang berlaku di dalam kehidupan kita ini. Ketika pada pagi hari ini kita membaca bahwa bagaimana Allah menyampaikan di dalam ayat ke-23 pada surah Al-Kahfi ini, janganlah mengatakan sesuatu bahwa kita akan menjadi pelaku ataupun melakukan sesuatu esok hari, melainkan semuanya itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadi pesan pula bagi kita semuanya ketika tadi melalui ayat tersebut terhantarkan kepada kita semuanya atas apa yang terdapat di dalam surah Al-Hasyr dalam ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwa Allah maha penyampai berita itu, Allah maha pemberi kabar itu. Dan pada hari ini melalui lisan Cut Putri dan melalui dokumentasinya, Allah menghabarkan segala kebesaran Allah, segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bahwa bagaimana kita di akhir surah Al-Hasyr itu Allah mengantarkan Al-Asma'ul Husna di dalam 3 ayat terakhirnya. Dan sesungguhnya apa yang kita dapati di dalam asma-asma Allah itu, kita dapati pula sebetulnya Al-Asma'ul Husna itu bukan hanya tertulis, tetapi juga terdapat di dalam peristiwa tsunami itu sendiri, bahwa bagaimana Allah maha berkuasa dan Allah maha menentukan dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu, pesan tsunami ini dapat kita refleksikan, kita aplikasikan di dalam perjalanan kita ketika Allah mengizinkan kita untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan di tahun 2023 ini. Maka tiada lain setiap langkah kita semoga senantiasa dalam naungan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ananda Cut Putri, sama-sama kita menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Ananda Cut Putri senantiasa dalam lindungan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus menebar kemanfaatan dalam kehidupan ini, rahmatan lil alamin. Dan kepada Pak Tarmizi, senior kami, guru kami juga, kami sampaikan ucapan terima kasih. Dan tadinya berharap juga kalau Ibu Ina ikut sedikit sharing ya Pak Tarmizi, namun saya kira sediakan kesempatan nanti Ibu Ina ya untuk sharing bahwa bagaimana Ibu Ina di dalam peristiwa tsunami itu sampai dengan menyopiri sendiri truk ya yang membawa jenazah-jenazah itu. Tentunya hal itu akan menjadi satu episode tersendiri. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mengharapkan rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pertemuan ini. Kita akan mengakhiri dan menutupnya dengan doa. Dan pada hari ini secara khusus mohon izin Pak Tarmizi, tanpa ada koordinasi sebelumnya, saya mohon kesediaan Bapak untuk dapat memimpin doa sebagai acara penutup pada pagi hari ini. Kepada Pak Dr. Insinyur Tarmizi Akarim MSc kami persilakan.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita pertama sekali mengucapkan Ummul Quran bersama-sama. Semoga Allah memberkahi hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها من جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغ أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب ومجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى اللهم هون علينا في السكرات والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات يا منهم المقطع وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالرزق وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وباب الجنة اللهم فينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau maha kuasa atas semua peristiwa yang ada di bumi ini. Ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kembali kepada kami, semua masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, ya Allah, untuk mengenang akan kebesaran-Mu pada hari ini. Kami mulai tahun ini, ya Allah, ya Rahman, dengan pesan-pesan tauhid-Mu, ya Allah. Kami serahkan diri ini semuanya kepada diri-Mu, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kehidupan kami pada tahun ini di negara kami, ya Allah. Kehidupan yang memberikan makna untuk kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, peliharalah, ya Allah, keluarga dan saudara kami, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Hanya padamu, ya Allah, kami mengadu. Hanya padamu, ya Allah, kami mohon pertolongan. Kami sadar, ya Allah, betapa peristiwa-peristiwa yang telah kami saksikan pada hari rekaman pada hari ini membangkitkan kepada kami akan kesalahan dan dosa kami. Dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah jalan yang terbagus. Berikan akhir daripada kehidupan kami, kehidupan yang ya Allah, berikan kehidupan yang husnul khatimah di dalam masa kami menghadap-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Ghafur Rahim. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Pak Tarmizi atas kehadiran, sharing dan doa yang dihantarkan pada pagi hari ini. Semoga menjadi doa-doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya.
Dan saya ingin sekali rasanya, dikarenakan saya mengetahui bahwa betapa dekatnya hubungan Ananda Cut Putri dengan Ibu Ina Yati Tarmizi. Saya mohon kesediaan Ibu Ina untuk menyampaikan sepatah dua patah kata menyapa Ananda Cut Putri dan juga seluruh peserta kepada Ibu Ina. Kami persilakan Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Alhamdulillah wabarakatuh, Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cuk Putri? Alhamdulillah, Kak Ina, ya Allah. Apa kabar Kak Ina? Kabar baik, Kak Ina. Mohon maaf. Salam rindu kami. Salam sayang, salam rindu kami untuk Kak Ina, untuk keluarga semua. Salam rindu juga dari kami sekeluarga untuk Cuk Putri. Ya Allah. Pak Hasan, makasih banyak Pak Hasan. Hari ini bisa bareng-bareng di ngaji online ini. Mohon maaf, Ina nggak bisa ngomong Pak Hasan. Dari awal, Ina menyaksikan sampai akhir. Sampai doa. Kesempatan ini, Ina hanya pengen berdoa supaya Pak Hasan sehat. Amin. Mudah-mudahan Pak Hasan bisa terus bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Pak Hasan. Doa, hanya menyampaikan doa buat Pak Hasan dan seluruh grup ngaji online. Mudah-mudahan kita semuanya Allah izinkan bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ina. Semoga Ibu Ina pun sehat walafiat selalu, Bu Ina. Amin. Terima kasih Pak Hasan. Ananda Cut Putri, ada yang mau disampaikan ke Ibu Ina? Kami persilakan Anda apabila ada. Ya, kami rindu sekali di sini. Rindu kami, ibunda kami yang menjadi kakak kami juga, sama-sama dari dulu. Beliau juga subhanallah pejuang Aceh yang luar biasa, mempunyai karya yang cukup besar, apalagi setelah tsunami beliau memang terjun langsung, bukan cuma secara pembangunan secara fisik, juga beliau sangat aktif dalam pembangunan Aceh secara mental. Beliau ikut menghibur semua korban, dan saya melihat sendiri bagaimana sepak terjang perempuan Aceh tangguh ya. Kak Ina itu sangat-sangat tangguh dan sangat peduli kepada sesama, dan saya melihat sendiri beliau subhanallah luar biasa. Saya rindu sekali jadi sini. Kita semua sangat-sangat berhutang budi dan terima kasih dengan semua perjuangan yang Kak Ina persembahkan juga kepada seluruh rakyat Aceh. Semoga semuanya semua Allah yang bisa membalas segala kebaikan Kak Ina juga ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Cuk Putri doanya. Salam. Baik, terima kasih Ananda Cut Putri. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian telah sama-sama kita dengarkan sharing yang disampaikan oleh Ananda Cut Putri dan juga dari Pak Tarmizi Akarim, dan disempurnakan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ina. Semoga silaturahim kita pada pagi hari ini menjadi silaturahim yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali terima kasih juga kepada Prof. Sardi, kepada Pak Rudi Rajab, dan kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta ngaji bareng online pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, barakah, dan hidayah untuk kita semuanya, dan semoga apabila ada kekurangan dan kesalahan, kehilapan di dalam mengantarkan acara dan membawakan acara ini, semoga Allah membukakan pintu ampunan, pintu maafnya dan taubatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.